Jadi orang abrar itu kata Allah yut'imuna ta'ama ala hubbi. Jadi memberikan makanan atas apa yang ia butuhkan, atas apa yang ia cintai. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asiran. Kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan juga kepada tawanan perang. Tetapi yang kemudian direkam oleh Allah kata hati Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, ini yang menarik. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Ali dan keluarganya, kami ini kata hanya memberikan makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya karena Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan puasa Ramadan, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Darussalam. Kita teruskan dengan belajar bersama-sama, merenungkan tentang apa yang selama ini kita lakukan dan untuk selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Kita mentadabburi 1-2 ayat Al-Quran yang insya Allah itu akan menjadi bekal kita sampai kita menjalani hidup sampai akhir nanti. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, suatu saat Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, putranya Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah sakit sampai beberapa hari tidak segera turun, tidak segera sembuh. Maka keduanya menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Hasan dan Husain ini sakit lama, sudah tidak turun-turun, karena kebetulan lama tidak dijenguk oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menyarankan, coba kamu bernadar apa yang akan kamu lakukan jika kedua putramu itu sembuh. Maka Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, kalau begitu, kalau keduanya sembuh ya Rasul, kami akan melakukan puasa 3 hari berturut-turut. Bahkan bukan hanya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah yang berpuasa, bahkan pembantunya Fiddah itu juga ikut berpuasa. Maka pulanglah keduanya, sampai di rumah. Beberapa hari kemudian kedua cucu Rasulullah ini sembuh.
Maka pada sembuh itulah Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah kemudian melaksanakan nazarnya, puasa selama 3 hari berturut-turut. Di hari pertama ketika hendak buka puasa, menjelang buka puasa, kalau kita menjelang maghrib itu, datang seorang miskin kepada Rasulullah, pada Ali bin Abi Thalib. Dia mengaku bahwa dia sudah tidak makan 3 hari. Bayangkan 3 hari nggak makan. Ya kalau mungkin makan, mungkin minum masih, tapi nggak makan. Jadi kelapar. Maka oleh Ali dan Fatimah, jatah buka puasanya diberikan kepada orang miskin yang datang itu. Setelah itu bukanya gimana? Ya buka apa yang ada, tidak seperti disiapkan itu. Dijalani itu semua. Hari yang kedua sama kasusnya. Ketika kita sudah menjelang buka puasa, datang lagi seorang yatim, anak yatim, dan sama mengaku kalau dia belum mendapatkan makan. Maka jatah buka puasanya yang hari kedua itu diberikan lagi kepada anak yatim itu. Sampai hari ketiga dijalanilah nazar puasa itu. Persis sama juga, menjelang buka puasa datang seorang tawanan perang. Yang datang masih lusuh, maka kemudian dan lapar. Maka kemudian jatah buka yang ketiga itu diberikan kepada tawanan perang itu. Lemes keluarga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah ini. Maka keduanya kemudian menghadap kepada Rasulullah dengan apa yang terjadi ke dalam keluarga Ali ini. Diceritakan. Belum selesai bercerita, Rasulullah tersenyum. Kenapa engkau tersenyum ya Rasul? Rupanya Allah telah menurunkan surat Al-Insan atau surat Az-Zahr itu yang sering kita baca kalau Jumat subuh di rakaat kedua itu. Katanya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi Ali bersama keluarganya ini adalah termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Al-abrar aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Nanti artinya silakan dilihat sendiri di Quran. Apa yang dilakukan al-abrar ini, kata Allah, yufuna bin nadri, ia mengerjakan, menunaikan nazarnya itu dengan sebaik-baiknya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang-orang al-abrar yang ditujukan ke Ali bin Abi Thalib dan keluarganya itu yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dia takut akan suatu hari di mana nanti semua keburukan itu merata, hari akhir nanti. Dan yang ketiga cirinya apalagi yang disitir oleh Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang abrar itu, kata Allah, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Jadi memberikan makanan atas apa yang ia butuhkan, atas apa yang ia cintai. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asiran. Kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan juga kepada tawanan perang. Tetapi yang kemudian direkam oleh Allah kata hati Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, ini yang menarik. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Ali dan keluarganya, kami ini, kata, hanya memberikan makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya karena Allah saja. Jadi bukan karena siapa-siapa, semata-mata karena Allah. Dalam konteks kita sekarang ini, bagaimana kita menjalankan suatu kebaikan itu semata-mata lillahi ta'ala, tidak karena yang lain, itu saja.
Bagaimana bentuknya? Kasihkan sama Allah saja, karena Allah saja. Meskipun Allah juga tidak butuh itu, tetapi itu yang perlu kita lakukan, tidak karena siapa-siapa, karena Allah saja. Dan apa kata hati Ali bin Abi Thalib dan keluarganya? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak pernah mengharapkan dari kalian itu, kalian orang diberi tadi itu, jazaan, balasan apapun. Dibalas saya, enggak dibalas saya, enggak mikir itu sudah. Wala syukur, dan meskipun ucapan sekedar ucapan terima kasih, enggak pernah berharap itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang memberi pengen balasan, kita memberi pengen diganti dengan yang lebih besar dari orang lain. Wala syukur, ucapan terima. Kadang-kadang kita memberi, orang yang kita kasih tidak mengucapkan terima kasih, kok tidak ada ucapan terima kasihnya orang itu. Pernah mengalami? Insya Allah pernah. Kalau biarkan saja, wong kita memberi bukan karena dia, tapi kita memberi semata-mata liwajhillah, karena ingin mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau dikasih ucapan terima kasih, ya kasih, ya enggak. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami ini takut akan suatu hari di mana semua wajah itu musam, masam, kecewa, dan seterusnya. Qamtarira lagi dalam kelelahan. Jadi ketakutan akan hari akhir itu menjadi landasan kita ketika kita melakukan suatu perbuatan di hari akhir, di dunia ini. Jadi keimanan hari akhir itu sebagai landasan, sebagai acuan bahwa kita melaksanakan suatu itu di dunia ini karena iman kita, iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Jadi inilah betapa sesungguhnya keikhlasan itu yang dituntut oleh kita semua, karena semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah saja. Orang yang melakukan keikhlasan itu seperti orang menanam padi di sawah. Kalau orang menanam padi di sawah, dia akan mendapatkan rumputnya. Lah rumputnya itu ada dunia yang kita raih. Jadi kalau orang menanam padi, ada tumbuh rumput di sekitar padi itu. Tetapi orang yang menanam rumput tidak mungkin akan muncul padi, tidak ada padinya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah, maka kita akan mendapatkan ridha dari Allah, dan juga bisa jadi orang akan memberikan sanjungan perhatian kepada kita. Itu biarkan saja. Toh seperti rumput itu juga dicabut, akan dibersihkan agar padinya bisa tumbuh subur. Jangan sampai kemudian rumputnya itu tingginya melebihi padinya. Artinya kalau kita melakukan satu kebaikan dan amal soleh, lalu kemudian niat untuk dunianya lebih tinggi daripada akhiratnya, ya akhiratnya akhirnya hilang, tertutupi oleh keinginan dunia kita. Dan orang yang melakukan ketidakikhlasan bukan karena Allah itu seperti seseorang yang memberikan hadiah budak laki-laki atau perempuan tetapi tidak bernyawa. Jadi kalau memberikan budak tetapi tidak bernyawa kan seperti memberikan bangkai. Maka seperti ketika kita sholat misalnya, sholat kita lakukan, maka yang sampai karena ingin dilihat orang, karena ingin mendapatkan perhatian orang lain, sanjungan orang lain dan seterusnya, maka itu berarti sama dengan kita menipu Allah kan? Ya meskipun kita nggak bisa menipu karena Allah Maha tahu itu, tetapi kita yang melakukan itu. Jadi cuma gerakannya saja, tetapi tidak ada ruhnya, tidak ada artinya di dalamnya. Ketika kita melakukan puasa, lalu puasa kita lakukan bukan karena Allah, maka puasa kita kan dapat lapar dan dahakanya saja, tetapi tidak ada ruhnya, tidak ada maknanya di hadapan Allah itu. Tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena apa yang kita lakukan bukan karena Allah. Jadi sekali lagi, keikhlasan itu adalah rahasia antara kita dengan Allah. Saudara seorang samping kanan kiri kita tidak tahu kalau apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah atau karena Allah, tidak tahu. Setan saja bisa jadi tidak tahu, para malaikat pencatat amal bisa nggak tahu. Nanti ketika hari akhir
baru kemudian kita ditunjukkan oleh Allah. Makanya Abu Hurairah itu suatu saat datang ke Syam. Pada saat di Syam, dia ditanya oleh tokoh masyarakat Syam sana, "Wahai Abu Hurairah, coba bacakan satu hadis sabda Rasul yang paling menyentuh, yang paling kira-kira sangat bermakna bagi Anda." Maka Abu Hurairah kemudian membacakan sebuah hadis, nanti kata Rasulullah, ketika di hari akhir ada orang yang berjihad di jalan Allah, lalu ditanya oleh Allah, nikmat yang aku berikan kepadamu kamu buat apa? Nikmatmu ya Allah aku buat untuk berjihad di jalanmu ya, dan aku mati syahid di jalanmu. Maka apa kata Allah? Bukan, kamu gak mati syahid, karena kamu saat berjihad di jalan Allah itu bukan untuk ingin mendapatkan ridhoku, tetapi kamu ingin mendapatkan pujian bahwa kamu adalah seorang pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Begitu. Maka didatangkan malaikat, seret dia ke dalam neraka, masuk neraka, karena jihadnya itu, karena syahidnya itu, karena tidak karena Allah. Maka nanti kata Abu Hurairah, hadis itu panjang, maka kata Abu Hurairah, nanti datang lagi seorang dermawan juga kayak begitu. Loh, kamu berinfak dulu bukan karena aku, tapi kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan, sudah disebut sebagai dermawan, masukkan dia ke dalam neraka. Termasuk orang ahli ibadah dan orang alim juga kayak gitu. Jadi sekali lagi, ini adalah rahasia antara kita dengan Allah. Maka kita harus bisa benar-benar bisa betul-betul bisa menjaga bagaimana tingkat keikhlasan dalam diri kita. Kalau orang melakukan hal yang menginginkan pujian dari Allah karena dengan kebaikan kita, banyak kita akan mendapatkan kekecewaan dari orang lain. Jadi kalau kita mungkin masih ingat bagaimana ceritanya Luqmanul Hakim dengan anaknya. Luqman itu memberikan nasihat kepada putranya, "Wahai anakku, kalau engkau ingin melakukan kebaikan, beribadah, amal soleh, melakukan apa saja, jangan engkau sandarkan keinginanmu untuk mendapatkan perhatian orang lain, karena pasti kamu kecewa." Anaknya bertanya, "Bagaimana mungkin ayah kita akan mendapatkan kekecewaan itu?" Luqmanul Hakim tidak kemudian memberikan ceramah panjang-panjang. "Ayo nak, kita keluar nak, jalan-jalan." Ambil keledainya, dikeluarkan keledainya oleh Luqmanul Hakim. Lalu pertama kali yang dilakukan, "Nak, ayo kamu naik di atas, biar ayah yang menuntun di bawah. Jalan-jalan." Ketika melewati satu kaum, orang-orang berkomentar, "Anak itu tidak tahu diri. Masa ayahnya yang kayak begitu disuruh nuntun keledainya sementara dia enak-enak duduk di atas keledai?" Maka Luqman mengatakan, "Kamu dengar itu nak?" "Iya ayah, aku dengar. Kalau begitu biar ayah yang naik di atas keledainya dan kamu yang menuntun keledainya." Sampai melatih satu kaum, satu kampung, orang mengomentari lagi, "Orang tua nggak kasihan sama anaknya." Kan begitu. Kok nggak kasihan sama anaknya? Anaknya masih kecil kayak gitu disuruh nonton keledai sementara dia enak-enak duduk di atas. Ayahnya bilang lagi, "Kamu dengar nak itu nak?" "Iya ayah, aku dengar. Sekarang nggak usah dinaikin, atau kita naik berdua saja lah." Akhirnya naik berdua. Kita naik berdua, biar ayah yang di depan, kamu di belakang. Sampai di satu kampung dikomentari lagi oleh orang lain. Dikomentari bagaimana? Dua ayah dan anak itu dasar tidak tahu pri kehewanan, nggak kasihan sama hewan. Wah, kalau dia sekecil itu dinaik berdua. Tanya lagi, "Kamu dengar itu nak?" "Iya ayah, aku dengar." Maka kemudian kalau begitu nggak usah kita naik, biar kita tuntun berdua saja keledainya. Maka dikomentar sampai satu kampung dikomentari lagi, "Punya keledai nggak dinaiki, nggak iman-iman tak kayak." "Kamu dengar nak itu?" "Iya." Selalu ada kekecewaan kalau kita mengharapkan perhatian orang lain. Sama seperti kalau kita melakukan kebaikan. Saya contohkan misalnya ketua takmirnya di sini misalnya. Dia kan ketua takmirnya. Ketua takmirnya itu memberikan takjil secara diam-diam, nggak pakai namanya, nggak pakai nama ketua takmirnya.
Lalu jamaah takmirnya mengatakan, jamaah masjidnya mengatakan, heran, ketua takmir itu kok nggak pernah ngasih takjilan ya ke masjid ya, katanya. Padahal ketua takmir nggak ngasih contoh itu. Karena terusik hatinya, besok lagi ditunjukkan takjilnya, ini takjil saya. Sudah kayak begitu lagi, dikomentari sama jamaahnya, masa ketua takmirnya ngasih takjilnya cuma sedikit begitu. Sampai di telinga ketua takmirnya, besok lagi dikasih banyak lagi sama, wes saya tambahin saja lah, kalau biasanya sekian saya tambahi 2 kali lipatnya, kasih yang banyak. Sudah kayak gitu masih dikomentari lagi, ya pantas dong dia kalau dia ngasih takjil banyak-banyak, tahun depan dia mau jadi caleg lah gitu. Jadi tidak ada selesainya kalau kita mendapatkan perhatian manusia. Jadi sekali lagi, tetaplah kokohkan hati kita untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah diomongkan, biarkan. Terima kasih ya iya, balas ya iya. Kalau ada kebaikan dari orang lain, kita sampaikan, Masya Allah wa tabarakallah, Masya Allah la quwata illa billah, agar itu kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semua yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, menjalani membaca Al-Quran, beriktikaf nanti senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.